Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nuriski Juhri dari kelas 12C. Kali ini saya akan ngebahas materi peluang kejadian. Tugas matematika wajib tugas matematika wajib remedial. Saya bikin remedialnya dari Copet aja biar enak dan simple ngejelasin, nggak perlu tulis lagi. Karena saya kita pertama, apa itu peluang? Peluang adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ini membantu kita memahami dan memprediksi suatu ketidakpastian. Di peluang itu ada dua, ada ruang sampel atau yang dituliskan dengan S. Terus yang dimana sampel adalah semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Dan yang kedua itu ada namanya titik sampel, setiap hasil individual dalam ruang sampel. Contoh nih. Di sini ada dadu. Kita anggap dadunya satu dulu deh, nggak usah dua. Kita anggap dadu ada satu. Terus ditanya berapa peluang keluarnya angka 3. Nah, itu kan kalau ada berapa peluang keluarnya angka 3. Titik sampelnya itu kan 3 karena tadi yang ditanyakan 3 kan. Terus ruang sampel, titik sampelnya itu ada 3 karena yang ditanyakan itu nomor angka 3. Terus ruang sampelnya ada berapa teman-teman? Nah, kita harus tahu dulu titik dari dadu itu ada berapa. Pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 baliknya. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah 6/3 sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita akan ngebahas jenis-jenis kejadian dalam peluang. Jenis-jenis kejadian dalam peluang itu ada 4. Yang pertama itu kejadian sederhana, terdiri dari satu titik sampel. Contoh, muncul angka 4 saat melempar dadu. Yang kayak tadi saya ngomong teman-teman, itu kejadian sederhana. Yang kedua itu ada kejadian majmuk, terdiri dari lebih dari satu titik sampel atau kombinasi kejadian sederhana. Contoh, muncul angka genap saat melempar dadu. Gitu. Terus yang ketiga, ada kejadian saling lepas, yang dimana dua kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Contohnya itu kayak muncul angka ganjil dan angka genap dalam satu lemparan dadu. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah kejadian tidak saling bebas. Dua kejadian yang memiliki kemungkinan untuk terjadi secara bersamaan. Contoh, muncul angka genap dan angka prima saat melempar dadu. Nah, fondasi perhitungan dari peluang itu adalah rumus dasar peluang adalah cara untuk menghitung seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Ini adalah konsep paling fundamental dalam probabilitas. Rumusnya adalah P buka kurung A sama dengan N buka kurung A per N buka kurung S tutup kurung. Yang dimana P besar dan A besar itu adalah peluang terjadinya kejadian di A, dan NA adalah jumlah titik sampel dalam kejadian A atau jumlah hasil yang menguntungkan. Terus untuk NS adalah jumlah titik sampel dalam ruang sampel, jumlah semua hasil yang mungkin. Peluang selalu memiliki nilai antara 1 dan 0. 1 itu berarti pasti terjadi dan 0 itu tidak mungkin terjadi. Selanjutnya kita akan ngebahas frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan, Bang? Frekuensi harapan adalah perkiraan berapa kali suatu kejadian akan terjadi jika percobaan dilakukan berkali-kali atau secara berulang. Ini sering digunakan dalam statistik, dalam hitungan statistik dan kehidupan sehari-hari untuk membuat keputusan berbasis probabilitas. Untuk rumus frekuensi harapan adalah FH buka kurung A tutup kurung sama dengan P tutup buka kurung A tutup kurung dikalikan dengan N, yang dimana FH A adalah frekuensi harapan kejadian di A dan P buka kurung A adalah peluang terjadinya kejadian di A, dan N adalah banyaknya percobaan yang dilakukan oleh
Ini ada contoh sederhana nih. Contohnya kayak kamu nih ngelempar dadu 60 kali. 60 kali kan banyak ya. Kalau dihitung normal kan kayak ya Allah total berapa gitu. Nah, biar mudah kita pakai rumus frekuensi harapan. Rumus frekuensi harapan itu adalah pertanyaan kan gini, berapa kali kamu berharap mendapatkan mata dadu genap? Nah, P genap dalam dadu itu ada 2, 4, dan 6. Berarti totalnya itu ada 3 kan? Karena 2, 4, dan 6. Nah, kalau ruang sampel dari dadu kan itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 3/6, atau kita bisa simpulkan lagi menjadi 1/2, yang terus N-nya adalah 60 karena dilempar sebanyak 60 kali. Langsung kita masukin ke rumus FH. FH genap 1/2 dikalikan dengan 60 sama dengan hasilnya itu adalah 30 kali. Nah, secara teori kamu akan mendapatkan mata dadu genap sekitar 30 kali. Selanjutnya kita ngebahas itu peluang kejadian gabungan. A. Konsep gabungan. Kejadian A gabung B, atau kita tulis dengan A, nggak tahu saya nyebutnya itu, tapi bentuknya kayak A U B, atau kita sebut dengan A gabung B, berarti kejadian A terjadi atau kejadian B yang terjadi, atau mungkin keduanya terjadi. Rumus untuk kejadian saling lepas. P A gabung B sama dengan P A ditambah PB. Contoh kasusnya nih, peluang mendapatkan kartu hati atau kartu as dari satu set kartu remi. Kartu remi, kamu tahu sebelum itu kamu tahu kartu remi gak? Remi itu kartu yang biasa dimainin orang-orang kalau lagi nunggu sesuatu tuh, kayak di pos itu contohnya. Terus sampel total kartu remi itu ada 52 ya teman-teman. Terus yang dimana karena di sini adalah peluang mendapatkan kartu hati atau kartu as dari satu set kartu remi, itu bisa kita tulis dengan 13/52. Lalu untuk kartu as itu cuma ada 4, jadi 4/52. Terus langsung kita masukin ke apa itu n irisan. P hati beririsan dengan as 1/52. Langsung kita masukin ke rumus frekuensi harapan, yang dimana hati gabungan as. Langsung ke frekuensi harapan. Langsung ke kita ngerjain soalnya. Itu hati bergabung dengan as, bisa kita tulis itu adalah 13/52 ditambah 4/52 dikurang 1/52. Jawabannya itu adalah 16/52. Atau kita bisa simpulkan lagi, kita bisa bagi lagi menjadi 4/13. Selanjutnya kita akan ngebahas peluang kejadian bersamaan. Apa itu A beririsan dengan B adalah yang berarti kedua kejadian A dan B terjadi secara bersamaan, kayak yang tadi dibahas, mirip-mirip. Jika A dan B independen atau saling bebas, kita bisa menuliskan rumusnya dengan P. A irisan B sama dengan P A dikali P B. Contohnya kayak peluang melempar dadu 6 dan melempar koin gambar. Terus untuk rumus untuk kejadian dependen atau dependen itu adalah tidak bebas teman. Jika A dan B dependen atau tidak saling bebas, rumusnya adalah P A irisan B sama dengan P A dikali P B. Apa itu bacanya? Garis A. Nah, selanjutnya itu adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian A dengan syarat kejadian B yang sudah terjadi. Ini mengubah ruang sampel kita dan memberikan informasi yang baru. Makanya itu ditulis di sini adalah peluang bersyarat adalah ketika informasinya sudah berubah.
Rumusnya adalah PA terhadap B sama dengan PA bergabung B dibagi PB. P yang di awal itu PA terhadap B adalah peluang A terjadi diberikan B telah terjadi, dan P bergabung adalah peluang A dan B terjadi bersamaan, dan PB adalah peluang B yang terjadi. Contoh soal konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada soalnya tuh, sebuah survei menunjukkan 60% siswa suka matematika, 30% siswa suka fisika, dan 20% suka keduanya. Nah, jika seorang siswa terpilih suka fisika, berapa peluang dia juga suka matematika? Nah, P matematika terhadap fisika sama dengan P matematika bergabung fisika per P fisika. Nah, kita kan di sini tahu di matematika digabung fisika itu ada sejumlah 20 karena suka keduanya, suka fisika dan suka matematika. Habis itu dibagi dengan P fisika itu ada 30%. Murid suka fisika, langsung aja dibagi sama dengan 20/100 dibagi 30/100. Kita dapat hasilnya itu 2/3. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal latihannya biar kalian lebih paham. Jadi di sini kita punya 3 contoh soal. Yang pertama itu ada soal yang 2 dadu. Jadi gini soalnya, ada 2 dadu dilempar secara bersamaan. Berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 7 atau 11? Pertama-tama kita harus tahu kalau 2 dadu itu sampelnya adalah 36 bukan 12. Kenapa 36? Karena 6-nya itu dipangkatkan, hasilnya itu 36. Lalu kita tahu apa ini ya? Dadu itu ada 6 cara. Maksud saya yang jumlahnya 11 itu hasilnya cuma ada 2, yaitu 5 ditambah 6 dan 6 ditambah 5. Hasilkan 11. Itu cuma 2 cara. Nah, terus yang untuk jumlahnya 7 itu juga cuma ada 6 cara. Ada 1,6, ada 4,3, ada 5,2, dan 1,6 dan 6,1 lagi, 3,4, 2,5. Itu ada 6 cara. Langsung aja kita masukin rumusnya. Kan ada P7 bergabung dengan 11. Kita tulis sama dengan P7 ditambah P11. Kan kita dapat tadi P7 itu sama dengan 6/36 ditambah 2/36. Jadi itu kan bawahnya, yang di bawah itu titik sampel, ruang sampel. Yang di atas itu titik sampel. Nah, kita tambah kan 6 tambah 2 8, 36 tambah 36 ya 36, karena itu kan soal pecahan. Terus kita singkatkan lagi atau kita bagi, hasilnya itu 2/9. Kita bahas ya. Limit suatu fungsi f(x) saat x mendekati c adalah L, atau dalam matematika ditulis sebagai limit x mendekati c f buka kurung x sama dengan L. Nah, untuk bawah ini ya terlalu penting. Nah, ini contoh notasi limit. Notasi standar untuk limit adalah limit x menuju c itu fx sama dengan L. Nah, ini berarti limit dari fx ketika x mendekati c adalah L. Contoh sederhana yang paling gampang dalam hitungan limit. Contohnya itu jika fx jika fx sama dengan x ditambah 2, nah maka jika limitnya itu x menuju 3 buka kurung x tambah 2 sama dengan nilainya saat x mendekati 3, nilai fx mendekati apa itu, saya nggak tahu, saya lupa. Nah, intinya itu kalau misalkan ada tulisan limit x menuju angka tertentu nih, contoh kita ambil angka 3 nih kayak yang ada di gambar ini, terus sama dengan
X ditambah 2, itu berarti tinggal kita ganti aja X-nya sama menuju ke angka itu. Contohnya kayak misal 3 kan, berarti nanti 3 ditambah 2. Hasil dari limit X menuju 3 sama dengan X tambah 2 itu sama dengan 5 gitu. Oke.